kita jaga milik kita saja, jangan kita ganggu milik orang lain. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Jadi kita apa yang kita punya dan kita jaga. Sebenarnya kita harus yakin bahwa mencukuri nikmat ini tidak sanggup kita mencukuri nikmat. Karena mencukuri nikmat itu dengan nikmat saya bisa beribadah, yaitu mempergunakan tangan kaki. Tangan kaki ini nikmat Allah. Jadi oleh karena itu, bagaimana saya mencukuri nikmat? Mempergunakan nikmat untuk mencukuri nikmat. Jadi itu bagaimana caranya? Sedangkan kita beribadah itu dengan nikmat Allah. Bagaimana kita mencukuri? Jadi kita sanggup melakukan itu juga nikmat. Jadi lemah kita untuk mencukuri nikmat. Kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa berarti meimbangi nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang dapat kita imbangi, kita lemah. Kita maafkan bahwa kita sebenarnya tidak sanggup untuk mencukuri nikmat. Jadi yang demikian itu merupakan orang yang hatinya terbangun untuk Allah, dan juga dia harus mengingat dosa kesalahan. Para ibu-ibu, para hadirin, apakah ibu-ibu ada berdosa? Tidak ada. Apa dosa yang dimaksud dosa? Tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Ada yang tinggal salat ibu-ibu? Ya, ada. Ada yang menyakiti hati orang? Ada. Menyakiti hati. Itu dosa. Ada yang ibu-ibu yang terhormat, artinya yang melawan suami? Ada. 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 Ada ya. Oh, nampaknya bukan di Labuan Haji aja ada, di sini ada ya. Ada juga. Lalu kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah ada, terhadap hamba-hamba Allah juga ada, baik di rumah tangga atau tetangga, buruk sangka, kedengkian, dan juga kadang-kadang kita mencela atau mengumpat yang tidak hak terhadap orang lain. Seperti apa kata Bapak Sekretari, bahwa artinya kita tidak memutuskan silaturahmi sama kita, tidak menjaga silaturahmi, itu juga satu kesalahan, dosa. Jadi oleh karena itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu kita sesali dalam makna kita tidak ingin lagi untuk melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, dan juga membuat hubungan terputus silaturahmi, kasih sayang kita sama hamba-hamba Allah. Jadi kita bertobat kepada Allah, kita bertobat, mengakui kesalahan dan juga menyesali kesalahan. Aman lam yatub fa faulaika mudallin. Siapa yang tidak mau bertobat, orang itu orang zalim. Orang zalim sebenarnya orang kafir. Jadi makanya kita harus kembali kepada yang
sesuai dengan hukum, kita tinggalkan yang bertentangan dengan hukum, baik lahir kita atau batin kita tobat. Jadi itu maknanya orang yang terbangun hatinya untuk Allah, di samping dia yaitu melihat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, dia mensyukuri dan juga teringat dosa kesalahan supaya dia dapat tobat yang baik, dan supaya kekotoran kesalahan yang demikian itu bisa hilang di dalam batinnya, dalam dirinya, dengan melakukan amal-amal saleh. Ini yang pertama, orang yang terbangun untuk Allah. Para hadirin hadirat sekalian, nikmat kita dapat mensyukuri nikmat ini itu mempergunakan akal yang sehat. Mana akal ini? Akal yang dapat petunjuk iman, akal yang dapat petunjuk iman. Karena kita menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Nikmat itu datang dari kita. Nikmat itu datang dari orang lain. Kita harus meyakini nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang demikian itu? Saya dapat uang, umpamanya. Jadi uang yang saya perdapat itu memang usaha saya. Saya awalnya uang yang saya perdapat itu usaha saya. Karena saya sungguh bertani kopi, saya dapat uang. Lalu kita tanyakan lagi pada diri kita dapat berusaha itu, ada daya upaya yang ada pada kita itu dari mana datangnya? Ya, dari Allah. Jadi kita harus melihat bahwa itu pada hakikatnya, ini maksudnya itu datang dari Allah. Kita melihat itu datang dari Allah. Dan kita bertani. Tani itu di mana kita tanam kopi? Di bumi. Bumi itu datang dari siapa? Dari Allah. Jadi kita harus mengembalikan kepada asalnya, supaya dengan demikian kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang demikian dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat itu dikehendaki oleh akal yang dapat petunjuk oleh iman. Tapi kalau akal kita tidak dapat petunjuk iman, maka tidak dapat kita melihat bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dan nikmat itu ada dua. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir namanya inilah makanan, nikmat zahir. Uang nikmat zahir. Jadi mobil nikmat zahir, rumah nikmat zahir. Jadi ada nikmat batin. Nikmat batin itu yaitu cahaya-cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam hati kita, sehingga dengan demikian hati kita ini merasa aman, tenang. Kenapa? Karena di dalam hati kita ini ada Allah yang dekat dengan kita, yang selalu dia itu memperhatikan kita dan juga membantu kita dalam kehidupan ini. Saya akan tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu jauh dan kita apa dekat? Dekat. Kita bisa bergerak, siapa yang menggerakkan itu? Allah. Kita bisa bergerak, Allah yang menggerakkan. Jadi kita untuk berkemauan melakukan suatu, kemauan itu datang dari siapa? Daya upaya kita datang dari Allah. Lalu juga yang kita inginkan itu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Jadi Allah itu dekat. Jadi Allah itu
membantu. Makanya inilah yang dimaksud dengan hadis qudsi, fadkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan mengingat kamu. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Makna mengingat kita, mengingat untuk memberikan keperluan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Dengan pengertian Allah itu memberikan keperluan dalam segi kehidupan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Jadi para hadirin hadirat, maka zikir ingat ini ada terbagi kepada 4. Zikir ingat ini ada terbagi kepada 4. Jadi kalau kita mengingat Allah, hanya ingat namanya saja Allah, itu satu ingat. Kedua, kita mengingat Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, itu ingat yang kedua. Yang ketiga, tidak teringat lainnya, hanya Allah. Istri tidak teringat, anak tidak teringat, hanya Allah. Ingat yang keempat, Allah saja yang teringat. Diri kita pun tidak teringat, ingat kita kepada Allah pun tidak teringat. Ini ingat yang keempat. Jadi ingat yang keempat inilah yang dimaksud dengan ingat yang diajarkan Anda di dalam berzikir. Ingat yang keempat. Kalau ada ingat Anda dapat mengingat Allah, tidak teringat lagi diri Anda dan ingat Anda, maka Anda dikatakan orang sufi namanya. Apa namanya? Orang sufi. Berarti itu dzikir ma'al ghaibah, mengingat Allah, hilang lainnya. Kalau Anda mengingat Allah, Allah yang teringat, yang lainnya tidak teringat. Itu dzikir ma'al hudur, tasawuf namanya. Kalau Anda mengingat Allah, teringat juga, yang lainnya teringat juga. Jadi itu dzikir orang syariat namanya, jadi kurang bermakna. Anda menyebut Allah, lidah Anda, hati Anda tidak kepada Allah. Jadi itu dzikir orang munafik, dzikir orang munafik. Jadi makanya dzikir itu, kalau kita berzikir ada 4 tingkatan. Dzikir ma'al ghaflah, lidah berzikir, hati tidak berzikir. Jadi itu kurang maknanya. Kedua, kita berzikir mengingat Allah, hati kita berzikir juga. Lidah kita berzikir, hati berzikir, teringat Allah. Itu dzikir ma'al yaqdah, dzikir yang sudah terbangun hatinya. Ada dia berzikir ma'al hudur, dia mengingat Allah, yang lainnya tidak teringat. Itu ma'al hudur. Jadi itu yang ketiga, itu sudah bagus sekali. Kalau Anda berzikir, yang lain tidak teringat, la ilaha illallah, segala hajat Anda yang Anda berhajat dibantu oleh Allah. Anda berzikir, dzikir ma'al ghaibah, dzikir Anda dan diri Anda hilang. Para hadirin hadirat, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, dzikir itu ialah maknanya lepas daripada kelalaian, lepas daripada kelupaan. Itu dzikir. Kita tidak ada lalai tidak teringat Allah, tidak lupa-lupa Allah. Jadi dzikir lepas daripada kelalaian dan kelupaan, mendapatkan madzkur, yang diingat itu di dalam hati kita. Dzikir. Para hadirin hadirat sekalian,
Jadi dzikir ini seperti saya katakan tadi, ada dzikir ma'al ghaflah, ada dzikir ma'al yakbah, ada dzikir ma'al hudur, ada dzikir ma'al ghaibah. Umpamanya, ini umpamanya, saya disebut-sebut, maknanya saya disebut-sebut nama saya, atau saya menyebut-nyebut nama Bapak Bupati, umpama sebutan nama, siapa Bapak Bupati kita? Bapak Haji Syarkawi, betul, Syarkawi. Jadi menyebut nama Haji Syarkawi. Lalu nama saja disebut, menyebut-nyebut nama, tapi ingatan tidak kepada pada Syarkawi, kepada Buya Syarkawi, kepada Bupati Syarkawi, nama-nama Syarkawi, tapi hatinya bukan kepada Syarkawi, bukan kepada Bupati Syarkawi, namanya istri. Rupanya lidahnya saja menyebut Bapak Syarkawi, tapi dalam hatinya istri itu apa namanya tuh? Dzikir maaf lalai, lidah menyebut, hatinya tidak. Jadi Anda tahu Pak Bupati Syarkawi, Bupati Syarkawi, tapi hatinya kemana? Jadi itu dimaknanya dzikir maaf. Kemudian orang menyebut Bapak Syarkawi, Bapak Syarkawi. Jadi teringat kita, apa yang teringat kita? Baiknya Bapak Syarkawi ini, walaupun dia sudah ke Makassar sana, tapi diperintahkannya Pak Sekda dengan kepala dinas melayani tauhid tasawuf, melayani tahu datang dari Allah. Jadi bagus. Jadi waktu tersebut Syarkawi, karena terlihat kebaikannya, maka oleh karena itu ingatan kita kepada Bapak Syarkawi, ini baik Pak Syarkawi dengan tasawuf, ini Pak Sekda dan juga Bapak semua peladina hadir semua, diperintahkan oleh Pak Bupati. Baik, apa namanya, ada usaha-usaha kebaikan untuk tauhid tasawuf. Jadi waktu disebut Pak Syarkawi, teringat dia. Tidak teringat lagi pamannya waktu disebut oleh Pak Sekda, Pak Syarkawi, karena apa namanya, usaha-usaha yang baik yang dia lakukan untuk tauhid tasawuf ini telah dia lakukan, diperintahkan Pak Sekda, sehingga waktu disebut Pak Syarkawi teringat Pak Syarkawi, tidak teringat lagi Umi, tidak lagi ada tidak teringat yang lain, teringat pula. Jadi itu dzikir apa namanya? Ma'al yakbah, sudah terbangun hatinya, karena terlihat dia pemberian dan nikmatnya, pemberian nikmatnya, usaha kebaikannya itu ada jasanya, maka teringat. Itu dikatakan apa namanya? Dzikir ma'al yakbah. Kemudian jasanya itu terlalu banyak, kebaikannya terlalu banyak, sehingga waktu disebut Bapak Bupati Syarkawi, yang lainnya tidak teringat lagi. Umpamanya Bupati Menamaria Pak Syarkawi, tidak teringat lagi Ramli, tidak teringat lagi umpamanya si Akmal, bupati-bupati lainnya Pak Syarkawi, tidak teringat lagi Nelson Mandela di Gorontalo, karena terlalu banyak. Yang lain bupati tidak teringat lagi. Itu dikatakan dzikir ma'al hudur, karena terlalu banyak pemberiannya, kasih sayangnya, maka yang lainnya lupa.
Itu dikatakan dzikir ma'al hudur. Itu banyak sekali pahalanya. Kemudian terakhir disebut Pak Syarkawi. Kemudian bukan bayangan, bayangan di samping pemberiannya begitu banyak pada kita kasih sayangnya yang selalu tidak bisa dilupakan, sehingga rindu untuk bertemu dengannya, sehingga rindu untuk bertemu dengannya, sehingga yang lainnya tidak teringat, diri kita pun tidak teringat, pokoknya dapat bertemu, dapat bertemu, sehingga diri kita tidak teringat lagi, pokoknya bertemu. Kalau tidak bertemu, mati rasanya. Mati. Itu dikatakan dzikir ma'al ghaibah namanya. Jadi saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda mengingat Allah ini apa dzikir ma'al ghaflah, apa dzikir ma'al yakbah, apa dzikir ma'al hudur, apa dzikir ma'al ghaibah? Ini tingkatannya. Anda mengingat Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, innamal mu'minuna ladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, hanya saja orang beriman apabila diseru Allah gemetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Mana gemetar hatinya, di samping dia merasa takut dan gundah dan sayang sehingga dia lupa kepada dirinya. Jadi itu maknanya, dia dzikir yang paling bagus. Jadi itulah maka dilatih. Umpamanya sembahyang kita berzikir. Sembahyang itu artinya di dalam kita sembahyang, apa yang teringat kita? Allah. Kapan kita mengingat Allah? Waktu takbir saja sudah itu lupa. Masalahnya lupa. Jadi itu maknanya, tidak boleh lupa-lupa. Jadi itu khusyuk dalam sembahyang. Kalau satu rakaat khusyuk, satu rakaat pahala. Kalau umpamanya satu rukun khusyuk, satu rukun pahala. Jadi coba ini kita melatih. Jadi maka diadakanlah ratib Siribe ini untuk melatih-latih supaya terlatih, supaya kita dapat yaitu dzikir ma'al hudur dan dzikir ma'al ghaibah. Para hadirin hadirat sekalian, di waktu saya menyampaikan dzikir ma'al ghaibah, kita berzikir, tidak terlihat diri kita, hilang wujud kita dalam wujud Allah. Disitulah ulama-ulama Aceh marah kepada saya. Dia menganggap hilang diri kita, wujud kita dalam kita mengingat Allah, berarti kita sudah jadi Allah. Itu dakwah daripada ulama-ulama pesantren. Kalau lucu, itu lucu. Maknanya kalau kita sudah lupa kita kepada diri kita dalam kita mengingat Allah, yang kita ini tetap tidak ada kita, yang ada hanya Allah. Kita bukan menjadi Allah, kita Allah. Jadi para hadirin hadirat, jadi marilah sama-sama dalam tauhid tasawuf ini. Pertama, kita meningkat keimanan kita supaya kita dapat yaitu beriman, bertauhid, irfani, artinya meyakini keberadaan Allah, hanya Allah dalam pandangan kita, sehingga kita dapat melupakan yang lainnya, maka barulah dikatakan itu tauhid namanya. Tetapi kalau kita mengingat Allah, kita masih teringat diri kita, itu belum dikatakan bertauhid. Tauhid hakiki. Jadi tauhid itu banyak macamnya. Ada tauhid awam. Tauhid awam berarti kita waktu mengingat Allah, yang lainnya teringat juga.
Ada tauhid khawas. Waktu kita mengingat Allah, cahaya Allah itu masuk, sehingga kita lupa lainnya. Ada tauhid khawasul khawas. Waktu kita ingat Allah, tidak teringat lainnya, hanya Allah itu esa, satu, tidak ada yang lainnya, termasuk diri kita dalam pandangan kita. Sebenarnya Tuhan yang Maha Esa, seperti itu makrifatnya. Jadi dasar negara kita Tuhan yang Maha Esa, kita bermakrifat kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu makrifatnya, yang lainnya hilang, tidak ada. Dengan makna yang lainnya hilang, kita tidak teringat lagi, alam semesta ini tidak teringat lagi. Karena mengapa? Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ciptaan semua bersifat fana, yang kekal hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi makrifat yang demikian itu dikatakan makrifat khawasul khawas atau makrifat orang sufi. Jadi untuk dapat makrifat ini, inilah kita melatih berzikir. Para hadirin hadirat sekalian, sebenarnya saya ini tadi ya agak agak gundah ya. Banyak sekali sanjungan ya, sanjungan dari Tengku Wahyu, sanjungan dari Tengku Khairunas mengenalkan saya sebagai wali. Sebenarnya tidak ada di semua, tidak ada. Cuma karena mengapa saya pergi, karena sudah begitulah jalannya pergi. Artinya saya tidak tahu juga mengapa saya pergi. Jadi anggaplah saya ini biasa-biasa saja, biasa-biasa ya. Jadi saya tanyakan kepada Anda semua supaya kita jangan lalai daripada mengingat Allah, karena kalau kita lalai teringat kita dunia. Jadi lalai, kalau kita tidak cinta Allah, kita cinta dunia. Cinta dunia ini penyebab banyak kesalahan. Cinta dunia banyak kena kedengkian, kena cinta dunia, kedengkian kena cinta dunia, maksiat yang kita lakukan kena cinta dunia. Jadi kalau kita dapat mencintai Allah dengan kita mengenal Allah, jadi kita dapat berbuat amal-amal saleh, akhlak yang mulia. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kita mengharapkan ya, sebagaimana firman Allah, rijalun la tulhihim bai'un wa la tijaratun an dzikrillah. Laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perniagaan mereka, jual beli mereka daripada mengenal Allah. Walaupun kita berjual beli, walaupun kita di kantor, walaupun kita di kebun, kita tidak lalai dengan pekerjaan kita. Hati kita mengingat Allah. Ya, dengan demikian kita dapat selamat hidup dunia kita dan akhirat kita. Ini mudah-mudahan benda meriah, betul-betul meriah, betul-betul meriah dengan berzikir, dengan bertasawuf. Jadi wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sama-sama kita berzikir pada tempur. So